Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afreza Febrian dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 21042-004. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia. Generasi pertama, yakni sejak zaman kerajaan kuno sampai kerajaan semi-modern hingga datangnya penjajahan Belanda. Ilmu pemerintahan pada masa itu hanya bersifat lokal, serta belum memiliki ciri-ciri universal. Generasi kedua mulai dari penjajahan Belanda sampai tahun 1950-an, di mana ilmu pemerintahan dipelajari sebagai bagian dari ilmu hukum. Generasi ketiga mulai tahun 1950 sampai dengan sekarang, di mana ilmu pemerintahan merupakan bagian dari ilmu politik. Generasi keempat pada saat sekarang ini, ilmu pemerintahan dipelajari sebagai ilmu yang mandiri terlepas dari ilmu hukum maupun ilmu politik. Pengembangan ilmu pemerintahan dewasa ini termasuk cukup menggembirakan karena sudah banyak perguruan tinggi yang mengembangkan program S2 maupun S3 bidang pemerintahan. Diharapkan pada masa-masa mendatang akan lebih banyak teori dan konsep pemerintahan yang dihasilkan. Selanjutnya, melihat perbandingan konsep tata kelola pemerintah, sound governance, dynamic governance, dan open governance. Perbandingan tata kelola itu menyiratkan pemikiran lebih kepada para praktisi untuk memunculkan konsep yang lebih baik. Yang pertama yaitu sound governance. Konsep ini muncul akibat banyaknya kritikan dari negara berkembang yang menganggap good governance adalah sebuah konsep kapitalisme negara maju atau negara donor. Namun, dominasi negara maju dalam pusaran globalisasi membuat beberapa aliansi negara berkembang terbentuk, seperti Uni Afrika, Perhimpunan Negara Islam, ASEAN. Semua itu bertujuan untuk filterisasi hegemoni negara maju terhadap negara-negara berkembang. Selanjutnya, konsep kedua yaitu dynamic governance memberi penekanan pada adaptasi tata kelola pemerintah terhadap perubahan lingkungan. Kebiasaan yang buruk selalu diperlihatkan terutama di pemerintahan daerah, seperti pengangkatan seorang aparatur birokrasi posisi untuk menduduki jabatan. Sering terjadi praktek jual beli, menempatkan seseorang pemimpin atas dasar paternalistik sebagai imbalan dukungan politik dan bukan berdasarkan kompetensi seseorang. Namun hal ini telah diantisipasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan tentang manajemen aparatur sipil negara dan rekrutmen aparatur sipil negara dengan cara yang lebih modern, transparansi, dan open recruitment. Bila masih ada pemimpin dalam sebuah institusi pemerintah dipimpin oleh orang yang tidak cakap, cerdas, dan gesit, maka dynamic governance tidak akan pernah terlaksana. Dan begitu juga sebaliknya. Salah satu pilar dari open government adalah transparansi. Meskipun transparansi sering disebut sebagai keuntungan dari open governance, namun open government juga belum tentu menghasilkan transparansi. Sebagai contoh, dalam konsepsi pemerintahan terbuka, segala data pemerintahan seharusnya dapat dipantau dan dimiliki oleh masyarakat. Walaupun kebijakan pemerintah mengatur mana data yang boleh dipublikasikan dan yang tidak, namun yang sering terjadi, oknum pemerintah dengan sadar menghalangi masyarakat untuk memiliki data tersebut. Ketakutan bagi mereka untuk mempublikasikan secara logis. Bila kita tidak berbuat salah, mengapa harus takut untuk memberikan data-data tersebut kepada masyarakat? Mungkin saja masyarakat membutuhkan data tersebut untuk penelitian, misalnya bagi kelompok masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM, wartawan. Data tersebut juga dapat digunakan untuk hal positif seperti pengawasan kinerja pemerintah oleh civil society. Negatifnya, data itu digunakan untuk memeras oknum pemerintahan. Artinya, prinsip transparansi menjadi gugur ketika data pemerintah tidak dapat diperoleh dengan mudah dan digunakan oleh publik. Selanjutnya, kita akan membahas kekuatan dan kelemahan konsep tata kelola pemerintah. Yang pertama, sound governance. Kekuatannya yaitu kerjasama internasional akan lebih mudah untuk menyelesaikan berbagai masalah suatu negara atau organisasi. Kelemahannya kurang populer dalam implementasinya untuk aktivitas
pemerintah dan organisasi. Yang kedua, dynamic governance. Kekuatannya yaitu dorongan untuk terus meningkatkan deficit dan defisit knowledge. Kelemahannya tidak bermakna apabila birokrasi yang korup, sistem nepotisme, dan masyarakat belum sepenuhnya demokratis untuk mengawasi aktivitas pemerintahan. Selanjutnya, open governance. Kekuatannya itu transparansi dan peluang melibatkan masyarakat dalam aktivitas dan pengawasan pemerintah menjadi lebih besar. Kelemahannya, keterbukaan belum tentu berkontribusi signifikan terhadap transparansi. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.